Assalamualaikum Ramadan Berkah bersama warahmatullahi wabarakatuh. channel Sains CRJNT Official. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Kiai Al-Ustadz Salihuddin Hashim, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalah, dan beliau adalah perdana di acara obrolan bahas amalan takwa di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah sebentar nih kita akan bincang-bincang dengan beliau, bercerita banyak tentang persoalan-persoalan takwa, apa saja yang berkaitan dengan takwa itu yang melalui pengamalan sehari-hari. Insya Allah sebentar kita kupas tuntas bersama dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ganteng aja ini? Menarik ini, Ustaz. Ini kan kebetulan memang program untuk bulan Ramadan ini, kami di sepertiga pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan itu ada kegiatan podcast. Kalau dulu itu kan ya podcast melalui acara Jumadi dalam Pandangan. Jadi kali ini kita melalui acara obrolan bahas amalan takwa. Baik pemirsa dan pemirsa rahimakumullah, saya kira kita tentu ingin mendengar, saya kira pemirsa semuanya ingin pasti mengetahui seperti apa sih takwa itu, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan satu bulan dalam satu tahun itu. Ada satu bulan namanya bulan suci Ramadan yang kita diwajibkan beramal sebanyak-banyaknya, utamanya puasa Ramadan kita, agar kita bisa mencapai derajat takwa itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti halnya diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Kalau sudah kalimatnya seperti itu, artinya sudah teruji ini bulan Ramadan, puasa ini ternyata memang bisa mengantarkan orang menjadi insan yang takwa. Saya kira ini yang menarik, dan ini yang akan kita bincangkan dengan Pak Kiai ini. Pak Kiai, ini kan kita selalu bicara ini kata-kata takwa bahasa keseharian kita ini. Sedikit-sedikit takwa Allah. Bahkan di setiap hari Jumat itu kita mendengar takwa. Sebetulnya takwa itu, Ustaz, esensinya seperti apa sih? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, bahagia sekali untuk kesekian kalinya kami berkesempatan untuk bersilaturahim dengan beliau, Kiai Ustadz Jumadi. Di bulan suci Ramadan ini kami sama-sama punya banyak kesibukan, tapi di tengah kesibukan itu ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kami kembali. Ya. Karena pada hakikatnya orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang bertakwa itu akan saling merindui. Ya. Saling merindui. Kapan bisa ketemu lagi? Karena ketika orang yang beriman, orang yang bertakwa, ya, apalagi kita ini kan bukan untuk dipuji begitu, tapi masyarakat sudah terlanjur memposisikan diri kita sebagai tokoh publik gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu akan senantiasa dilihat, dipandang, bahkan dikomentari oleh orang. Ya. Nah, kita di bulan Ramadan ini tentu punya banyak planning terkait dengan kegiatan-kegiatan. Bagaimana kita para dai, para ustadz, para mubalik memberikan motivasi takwa kepada jamaah kita, kepada audiens kita. Nah,
tentu bicara takwa itu kan bisa kita lihat dari berbagai sudut pandang. Iya, iya. Ya. Jadi setiap ulama punya definisi, ya, setiap kiai punya definisi. Tergantung kepada situasi dan kondisi yang melatar belakangi keberadaan mereka. Dia sedang berada di zona mana? Ya, misalnya ada seorang ustadz, dia sedang berada di zona yang nyaman. Maka motivasi takwa itu yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan kepada jamaahnya adalah bagaimana menjaga kondusivitas keimanan jamaahnya. Nah, begitu sebaliknya, misalnya ketika kita berada di daerah yang daerah konflik atau daerah yang di situ keamanan kita terganggu, maka kita juga harus menjaga ungkapan, ucapan, sikap dan tutur kata kita seperti yang dialami oleh misalnya saudara-saudara kita Muslim yang berada di wilayah minoritas. Ya, karena di situ ada umat lain yang mayoritas. Nah, belum tentu apa yang menurut kita baik menurut orang, karena setiap orang punya cara pandang yang berbeda. Nah, kembali ke pertanyaan Ustadz tadi itu secara pribadi, ya, dan ini mungkin juga bisa multi tafsir, ya, tergantung bagaimana cara kita menanggapinya begitu. Jadi secara pribadi, ya, kami punya definisi tentang takwa itu. Dan ini juga ada rujukannya, Ustadz. Iya. Ada dalil-dalilnya. Saya kira ini yang ingin didengar pemirsa ini. Jadi takwa itu yang pertama adalah kehati-hatian. Allah Subhanahu wa taala ingatkan sebagaimana dalil yang antum baca tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Jadi takwa yang sebenarnya itu adalah sebagaimana ungkapan kita, ya, di setiap mimbar khutbah Jumat itu kita sampaikan. Takwa itu artinya melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal kesanggupan yang kita miliki. Ya, kita maksimalkan potensi diri kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu menyukai segala amal-amal baik yang kita lakukan. Sama halnya takwa itu artinya juga berusaha untuk menghindarkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhati-hati. Setiap hal yang baik ada batasannya. Meskipun Allah membuka pintu kebaikan itu selebar-lebarnya, tapi ada juga batasan-batasannya. Jangan sampai kita kelewat batas. Ya. Takwa itu ada batasannya. Ya kan? Masih ingat enggak? 3 orang lelaki datang kepada Nabi. Iya kan? Nabi mengatakan, saya adalah sebaik-baik lelaki yang bertakwa. Ya, saya manusia biasa sama seperti kalian. Saya juga menikah. Saya berpuasa berbuka. Ya, kan seperti itu. Ada batasannya. Nah, perbuatan yang dilarang oleh Allah juga ada batasannya. Ada batas-batasnya. Jadi kehati-hatian. Definisi yang kedua, takwa itu menurut kami secara pribadi adalah melahirkan optimisme. Ya, kalau tadi kita berhati-hati, ya, ada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita langgar. Takwa itu melahirkan optimisme. Mana buktinya? Ada dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka Allah akan menjadikan takwa itu sebagai perisai. Yaj'al lakum furqana. Takwa itu akan membatasi diri kalian. Jadi ada setiap saat kita ini ada godaan untuk marah. Iya kan? Setiap saat. Tapi ketakwaan itu yang membatasi kita. Saya sedang berpuasa. Iya kan? Saya harus jaga privasi saya. Apa kata orang? Apa kata dunia? Ya, meskipun sebetulnya yang paling tahu kelakuan kita sehari-hari itu adalah pasangan hidup kita. Tetapi untuk hal-hal yang seperti itu harus kita jaga.
Kita harus Ya, saling ya. melindungi. Ya. Jadi takwa itu artinya perisai. Iya, luar biasa. Ya, makanya kita diberikan motivasi oleh Allah agar seberat apapun godaan, tantangan yang harus kita hadapi dalam berpuasa ini, ya Allah Subhanahu wa taala kita harus yakin dengan janji Allah. Wa may yattaqillaha in tattaqullaha, jika kalian beriman kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Puasa itulah yang akan menjadi perisai, menjadi benteng. Furqan, ya. Iya, furqan. Luar biasa. Kemudian yang ketiga, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa itu artinya melahirkan sebuah rasa was-was, khawatir, ya kan? Nah, kita khawatir gitu. Nah, contohnya misalnya dalam surah An-Nisa ya, ayat 9. Ini tentang kekhawatiran kita sebagai orang tua terhadap generasi kita di masa mendatang. Iya, generasi di masa mendatang, generasi yang akan kita tinggalkan. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah merasa takut, merasa khawatir. Ya, bagi orang-orang yang di belakang mereka meninggalkan generasi yang lemah. Lemah dalam arti ekonomi ya? Ya, dalam segala hal. Segala hal. Lemah ekonomi, lemah iman. Cuman saya lihat di situ dominan penafsirannya itu lemah ekonomi, Ustaz. Iya, dalam salah satu konteks itu mungkin ya. Iya, konteks itu. Tapi ayat itu sebetulnya secara universal. Iya, ayat ini dikhususkan kepada seseorang yang sebentar lagi merasa rasa diri dia tidak akan lama lagi di atas dunia. Dia harus segera meninggalkan wasiat. Wasiat untuk keluarganya. Iya. Ya, kita ini kan biasa ada harta yang kita upayakan selama kita hidup. Ya, wasiat kepada orang yang sebentar lagi akan meninggal dunia, termasuk yang sementara menderita penyakit. Mana tahu gitu. Ya, di tengah-tengah dia menghadapi penyakitnya itu Allah menyegerakan kematiannya. Nah, bagi kita orang tua ya, dari sisi pendidikan ya, para ulama-ulama yang konsen dalam dunia pendidikan, takwa dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai seorang pendidik, ya, sebagai mubalik, sebagai ulama, sebagai penceramah, kita juga harus mengingatkan. Ya, mengingatkan, dan kita khawatir bahwa kita ini ada waktunya kita berhenti dari atas panggung. Iya. Iya kan? Kita harus meninggalkan pengganti, mengkader generasi-generasi baru yang akan menjadi pelanjut perjuangan kita. Falyattaqullah. Allah kembali ingatkan, bertakwalah kalian kepada Allah. Falyaqulu qaulan sadida. Jadi takwa itu artinya menoreh prestasi. Gitu. Iya. Orang-orang yang bertakwa itu kan prestasi kita, la'allakum tattaqun. Luar biasa. Iya kan? Iya. Saya lupa surat apa, ayat berapa. Yang jelas ayat yang masyhur itu adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Dia masuk surat Al-Falaq ayat 3 dan 2 dan 3. Iya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Iya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala persoalan-persoalan kehidupannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Iya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat. Kata-kata itu motivasi itu ya. Jadi luar biasa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesimpulannya adalah takwa itu mengandung tentang kehati-hatian. Ada batas-batas yang tidak boleh kita lewati. Ya, kemudian yang kedua, takwa itu melahirkan optimisme, ya, kesadaran kita untuk selalu melakukan apa yang terbaik di bulan suci Ramadan ini. Ya, makanya para ulama itu dengan berbagai macam dalil mereka mengungkapkan pemikiran-pemikiran mereka agar jamaah itu terpengaruh, gitu, termotivasi untuk melakukan amal-amal. Kemudian melahirkan rasa takut, khawatir. Ya. Kemudian ada prestasi. Ya. Itu barangkali Ustaz. Luar biasa. Saya kira ini Jumirsa dan pemirsa rahimakumullah. Kalau kita simak tadi penjelasan Ustaz ini luar biasa. Mungkin selama ini kita selalu bicara takwa, selalu kita mendengar takwa, tetapi di benak kita hanya itu secara singkat yang sering kita dengar, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ternyata takwa itu sendiri itu luar biasa. Tadi digambarkan itu ada 4. Dan salah satu yang mungkin yang kita ini
baru mungkin terdengar itu adalah kalimat prestasi yang ada dalam kehidupan seorang insan yang bertakwa itu sendiri. Saya kira kalau bicara prestasi tentu prestasi ibadah, prestasi yang melakukan sesuatu yang kemudian memang Allah ridho. Dan saya kira sama-sama kita ini terhindar dari perkara-perkara. Kalau ada orang berlomba-lomba dalam perbuatan baik, maka kata orang bijak Ustaz mengatakan, kalau ada 1.000 orang melakukan kebaikan, salah satu di antaranya adalah saya. Kalau cuma 100 orangnya, satu di antaranya adalah saya. Seandainya orangnya hanya 10, satu di antaranya adalah saya. Seandainya memang hanya sisa 1, akulah orangnya. Saya kira luar biasa pemirsa dan pemirsa rahimakumullah. Mudah-mudahan melalui bulan Ramadan berkah ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa kita membentuk pribadi yang takwa sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini sangat berbeda dengan sebelumnya. Kenapa? Puasa benar-benar mewarnai kehidupan kita menjadi insan yang bertakwa. Sebelum kita tutup mungkin ada closing statement. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin menggarisbawahi bahwa puasa ini, Ramadan ini adalah bulan berprestasi. Ya, bulan berprestasi. Ya, dari berbagai sudut pandang, prestasi ini tentu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, para pemirsa yang ada di rumah tentu profesi kita berbeda. Ada yang memang dia fokus sebagai seorang dai, penceramah. Di bulan Ramadan prestasinya itu adalah bagaimana memberikan motivasi semaksimal mungkin kepada jamaah untuk melakukan amal soleh. Bagi jamaah yang dari kalangan agnia, ya, prestasi Anda di bulan suci Ramadan itu adalah membelanjakan harta Anda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya dilipat gandakan. Iya. Kemudian seorang pendidik, kesempatan Anda mendidik siswa-siswa Anda ya, agar mindset mereka berubah. Ya, itu adalah prestasi Anda. Sebagai seorang trainer, sebagai seorang motivator, ya, prestasi Anda adalah melahirkan motivator-motivator sebanyak mungkin. Karena itu, jangan sampai kita meninggalkan bulan suci Ramadan ini dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya, kita hanya menjadi orang-orang yang pesimis gitu. Ya, Nabi SAW mengingatkan kepada kita sekalian, kam min shaimin laisa lahu min siyami, laisa lahu ada di dalam segala yang mengatakan laisa lahu jasa illal ju wal atas. Jadi mari kita torehkan prestasi amal kita sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Syukran Ustaz. Luar biasa Afwan Ustaz, ini menarik sekali pemirsa dan pemirsa. Tetapi saya kira sepanjang apapun panjang lebar kita utarakan, yang terpenting adalah mari kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah ada di dalamnya itu. Selanjutnya pesan baginda Nabi sebelum kita tutup, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutkan perbuatan jelekmu, perbuatan burukmu, dosamu dengan amal-amal kebajikan, pahala. Niscaya pahalamu itu akan menutup dosa-dosamu, sehingga keluar bulan suci Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.